Rahmat Darmawan itu sering banget loh membawa timnya itu bisa mencuri poin di Bandung. Walaupun Persib dengan Bohan ya punya skema bagus tapi masih belum teruji nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kerasa mau main ya Persib gesrek main deh. Nah, tapi kayaknya supporter masih tidak akan sesemarak dulu ya. Ini aksi boikot-boikotan masih kekeh nih. Masih main tensi ya. Siapa yang lebih keras, siapa yang akan memainkan tempo lebih panjang nih antara manajemen bertahan dengan tidak mengakomodir supporter yang melakukan aksi boikot atau supporter yang kekeh melakukan aksi boikot. Nah, tapi imbasnya sih jelas nanti stadion masih sepi-sepi aja ya. Lawannya Barito Putra. Ini Barito Putra ini sebetulnya klub keluarga nih. Jadi saya cerita sedikit ya tentang klub-klub Kalimantan. Barito Putra ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ini miliknya Hasnur Group ya, kalau nggak salah ntar koreksi saya. Teman-teman, jadi beda dengan sekarang. Sekarang ini kan klub-klub Kalimantan ya, nggak tahun ini banget, tapi mungkin dalam 10 tahun terakhir kita mendengar jadi tren ya. Klub-klub Kalimantan dikelola oleh anak-anak muda, lalu juga pemain-pemain asing. Juga sahabat ya pemain Liga Inggris, main di Mitra Kukar, Ben siapa? Nah, itulah pokoknya malah. Mitra Kukar, terus nanti Ayah Borneo ya. Nah, dulu awal-awal Liga Indonesia ada klub Kalimantan itu saya mau nyebutin 3 lah. Yang pertama itu Barito Putra nih, masuk sampai semifinal. Nah, ini ada cerita menarik antara Barito Putra sama Persib di semifinal ya. Makanya kenapa ini selalu menarik dari sisi historis. Ada Barito Putra, ada Pupuk Kaltim ya, PKT Bontang sama naon atau di Kalimantan di Hidayah. Can aya lama. Pusam aja, Putra Samarinda dulu ya. Semuanya ini nggak ada klub perserikatan loh. Ini 3-3-nya ini adalah klub swasta ya. Kalau PKT Bontang bahkan BUMN, Pupuk Kaltim ya. Nah teman-teman, klub Kalimantan ini sebetulnya prestasinya itu lumayan konsisten ya. Terutama justru Pupuk Kaltim loh. Kalau Pusam itu nggak sampai lolos ke Senayan. Dulu kan ada putaran final di Senayan ya, 8 besar. Tapi Pupuk Kaltim ini relatif sering lolos. Ikonnya siapa? Tentu saja Fahri Husaini. Oh, sama dulu mah ada kipernya yang gondrong namanya Sumardi zaman dulu ya. Nah, kita ngomongin langsung Barito deh. Karena tadi saya udah bilang bahwa Barito ini ada historis sama Persib. Jadi Persib itu di semifinal itu menghadapi Barito Putra. Semifinal apa? Tentu saja semifinal Liga Indonesia pertama. Nah, jadi sebelum lawan Petrokimia Putra ini Persib menghadapi Barito Putra di semifinal. Tadi saya udah bilang ya, kiper PKT ketika itu Sumardi identik dengan rambut gondrong. Nah, kalau kipernya Barito Putra juga terkenal dengan rambut plontosnya, namanya Abdillah. Saya nggak lupa tuh. Karena apa? Karena Abdillah ini adalah salah satu tokoh utama di balik drama ya semifinal. Dramanya apa? Saya bukannya so tua nih, ya, ngorakennya ya kan. Saya bukannya so tua, tapi saya mendengar langsung ceritanya ya. Jadi saya tuh udah ngobrol sama Kang Keke Zakaria, striker Persib, lalu duetnya itu sama Kang Sutiono Lamso, ya, dan Kang Yudi Guntara. Itu mereka mengingat jelas momen ini. Momennya apa? Momennya adalah Persib kok susah banget ya masukin ke gawang Barito, susah banget masukin ke gawang Barito. Jadi kayak ngeblank gitu, Nah, lalu ada satu momentum kayaknya setelah turun minum, ya bacaan biasanya meh teu bingung kunaon gitu. Tiba-tiba Sutiono itu ngelihat ada telur di belakang gawangnya Abdillah, kiper Barito. Telurnya diambil, dibawa lari, itu Abdillah marah-marah katanya, ngomong kualat apa. Telurnya dipecahin. Dan percaya atau tidak berapa lama setelah telur itu dipecahkan, itu Persib bisa nyetak gol lewat Keke Zakaria ya, setelah tendangan corner. Oh, itu cerita itu rame banget sampai itu jadi trending tuh. Ya trendingnya lain juga zaman ayeuna ya di forward enggak dulu di koran-koran Kota Bandung cerita itu rame banget. Dan ini kita bukan ngambil serius ya. Kita bukan ngambil sisi seriusnya tentang cerita ini, tapi kita mencoba melibatkan nuansa kebatinan bahwa memang Pulau Kalimantan itu kan sampai sekarang pun masih erat ya dengan hal-hal yang di luar
naon lain nalar naon mistis. Tadi orang mau ngomong itu ya, tadi orang mau ngomong mistis, mau ngomong magic, mau ngomong naon mah nyari ngomong sulap ya, apanya hal seperti itu ya. Mistis boleh lah ya, magic lah, lain magic mah sulap, magis, hal magis itu ada gitu ya. Oke teman-teman, tadi itu kan di masa Liga Indonesia pertama masuk semifinal, berarti apa? Berarti bagus dong Barito Putra ya, bagus. Tapi tahun-tahun berikutnya makin menurun prestasinya. Pernah diperkuat oleh pemain yang legend yang saya ingat itu adalah Frank Sinatra, Huawei. Nah, jika merek HP-nya. Nah, jadi Frank Sinatra ini pemain legendnya Barito Putra. Udah gitu pelatih-pelatih papan atas pernah ngelatih di sana ya. Yang saya ingat itu Rudi Kelces, terus juga Danilo Rukito tuh pernah ngelatih di sana ya. Nah teman-teman, pertandingan besok ini menarik banget ya. Persib Barito sama-sama punya pelatih yang lagi naik daun lah. Yang pertama ini Bohan ya, karena banyak yang bilang ngasih perubahan bagus ya. Yang lokalnya ini ada di kubu Barito Putra. Sebetulnya bukan pelatih baru naik daun, enggak, ini pelatih senior, cuma ibaratnya dia itu bertangan dingin ya. Makanya Barito Putra juga walaupun nggak di papan atas banget tapi stabil ya. Ini Coach Rama Darmawan nih, Coach RD bagus. Apalagi dia kalau ada pemain muda dia mainkan di gosok-gosok gitu ya, jadi halus gitu. Instingnya juga bagus untuk melihat talenta pemain. Tapi yang menarik adalah Rafael dan Rafinha. Ini Rafael sama Rafinha ini dua pemain Brazil ya. Dan kalau kita lihat kontribusinya juga kalau mereka lagi main bagus itu bisa mengatrol performa tim ya. Lalu Persib gimana? Persib kita udah melihat 2 laga kemarin kayaknya memang makin sip, makin oke, determinasi gitu ya. Walaupun kadang-kadang nggak efektif, tapi udah punya skema sama pola yang jelas ya. Jadi kalau misalkan sisi sayap udah mentok, itu nggak akan dipaksakan. Jadi ada alternatif di ketengahin. Makanya kadang-kadang David Da Silva itu dia main agak sedikit ke belakang ya. Saya nggak tahu gimana. Biasanya kan David Da Silva itu kan enaknya kan jadi target man ya. Tapi belakangan setelah Bohan masuk ini lebih sering juga menjadi karena gelandang pengangkut air ya, ngomong gitu. Ya pokoknya membawa bola dari tengah ke dekat kotak penalti itu David Da Silva. Lagian kan gocekannya bagus ya. Gocekannya bagus. Gocekannya harusnya lamun ngelawan back nu butut ya. Ya, kalau misalkan backnya bagus ya kena juga. David Da Silva itu kadang-kadang pergerakannya nggak efektif. Saya sih lebih suka dia jadi target man ya. Cuma ya mungkin ini pelatih ya. Pelatih memberi peran lebih sama dia. Saya memperhitungkan banget kelihayan Rama Darmawan ya. Rama Darmawan itu sering banget loh membawa timnya itu bisa mencuri poin di Bandung. Waktu lawan Persija malah mencuri deui ngarampok. Sabab naon? Sabab Persibna eleh. Urang mah nyaksian Persib eleh ku Persija di Siliwangi rusuh. Pelatihna saha? Rama Darmawan. Dulu masih ada Hamka, Agus Indra gitu ya, Bambang Pamungkas. Oh jadi hese ya. Karena apa? Karena walaupun Persib dengan Bohan ya punya skema bagus, tapi masih belum teruji nih. Jadi ibaratnya lawan Barito ini juga masih banyak perubahan saya pikir. Jadi kalau misalkan skemanya masih kemarin ya, itu sama Rama Darmawan dengan pergantian yang pas masih bisa diimbangi. Tapi karena ini pertandingan kandangnya, walaupun supporter masih sepi, nggak ngaruh kan, pressing dari supporter juga nggak akan ngaruh. Tapi oke lah, menang ya. Persib akan memenangkan pertandingan ini. Pencetak golnya bisa siapa aja lah ya. Pokoknya tentang tipis atau enggak saya juga masih ragu untuk mengatakan. Tapi Persib akan bisa memenangkan pertandingan dengan syarat para pemain yang turun sebagai starting 11 itu main bagus ya. Karena kalau Persib mau cetak gol itu harus di babak pertama deh kayaknya. Ini akan berbeda dengan laga-laga sebelumnya di mana gol-gol penentu itu di menit-menit akhir. Saya pikir enggak ya. Jadi Barito ini kalau kita perhatikan itu punya lini pertahanan yang cukup disiplin teman-teman. Jadi kayaknya kelengahan menit akhir itu nggak akan terjadi ya. Nggak akan terjadi. Jadi kuncinya Persib kalau misalkan mau menang pertandingan ini malah harus agresif dari awal, nyetak gol secepat mungkin aja. Nah itu baru kita bisa ngamanin angka di Bandung ya. Oke teman-teman, kali ini saya berpihak sama Persib dong ya. Bukan cuma karena main di kandang, tapi karena permainan di bawah Bohan makin lama makin impresif. Walaupun kalau ntar ketemu tim-tim kayak Persija kayak gitu ya, ini harus diuji lagi nih. Kayak Persita asa beki alus deh liar orangnya. Jadi liga musim ini menarik nih.
klub-klub unggulan banyak yang di luar dugaan. Terus klub-klub yang biasa aja kemarin-kemarin sekarang jadi bagus. Tapi ingat ini belum melewati pekan ke-10 ya. Jadi keadaan masih berubah banyak. Persaingan poin pun masih sangat tipis lah. Masih bisa kekejar 2-3 pertandingan kalau lengah gitu ya. Oke teman-teman, gitu aja. Guys, orang rek sholat asar heulanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.